Walaupun keseharian misalnya seseorang itu sholat seperti itu, Pak Ustadz, jin bisa masuk juga? Ya bisa, kalau dia sholat tapi mulutnya pedes ya mau gimana? Terus waktu sholat jinnya nggak keluar seperti itu? Enggak. Belum. Tidak ada jin itu bisa keluar, kecuali ada orang yang memang diizinkan oleh Allah Ta'ala bisa mengeluarkan jin ya. Kalau keluar nggak bisa. Berarti sholat itu tidak bisa menamengi diri dari masuknya jin. Enggak. Itu, makanya ada diceritakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, ayat ini harus diperhatikan. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, di titik inilah harus dikerjakan. Jadi bukan hanya pasif menerima bahwa setelah sholat nggak akan berbuat keji dan munkar. Otomatis ia berbuat keji dan munkar. Nggak bisa seperti itu. Nah, ini kebanyakan orang itu tidak menjelaskan. Teman-teman dakwah itu tidak menjelaskan bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar itu yang bagaimana. Bukan kalau seorang sholat itu terus dia tidak melakukan perbuatan keji dan munkar, enggak seperti itu. Jadi difahami bahwa kalau sholat berarti orang ini sudah mulai patuh pada Allah. Termasuk bacaan-bacaan itu kan bacaan-bacaan yang isinya itu baik. Ada bacaan yang isinya disuruh memaafkan, disuruh mendoakan, memohon doa pada Allah Ta'ala agar menjadi seperti ini, dijauhkan dari orang kafir. Itu kan doa-doa bagus sebenarnya. Kalau kita itu memang berdoa dalam sholat itu berdoa agar dijauhkan dari orang kafir. Nah, kita itu tidak hanya cuma diem di doa itu, kita harus melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, dolim, licik dan sebagainya. Walaupun ada yang tidak, kan gitu ya. Tetapi rata-rata seperti itu. Nah, orang-orang Muslim yang memang dia sendiri kafir, dia sendiri itu dolim, dia sendiri itu aniaya, kemudian dia korupsi ya, termasuk macam-macam. Nah, itu sebagian dia mengkafiri dia menutupi ya, mengkafiri ayat-ayat yang sebenarnya diajarkan dalam Islam. Dia juga kafir ayat sebenarnya. Tapi dia tidak sadar dia kafir ayat karena dia dolim berbuat aniaya. Itu kan kafir ayat sebenarnya, kayak namanya wa may yaf'al dzalika udwana wa dzulman fasawfa nuslihi nar. Di situ diceritakan. Dan kalau seorang itu berbuat dolim, berbuat aniaya, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, kalau seorang ini berbuat dolim, berarti dia istilahnya dia melakukan kedoliman ayat demi ayat yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Tidak boleh berbuat dolim, pasti dimasukkan neraka. Itu bukan, ayat ini bukan untuk orang-orang kafir atau orang non muslim saja, enggak. Tapi orang muslim yang dia berbuat dolim, berbuat aniaya, itulah dia pasti masuk neraka. Nah, apa hubungannya dengan sholat yang kita harus sholat? Karena kalau orang sholat itu dia harus ngerti ayat-ayat Allah, kemudian memahami, kemudian menjalankan dari arti-arti ayat-ayat itu. Jadi tidak hanya pasif kalau tidak berdiri sendiri dalam kehidupan manusia itu sholat itu. Semua yang terkait dengan sholat, dengan bacaan dari Quran itu harus dikerjakan, harus difahami dan dikerjakan. Jadi istilahnya ada seorang itu yang ngerti, mamanya kita disuruh taubat, dia bisa ngomong taubat, dia bisa ngomong ayatnya, tapi dia nggak pernah taubat, ya sama aja dia tidak mengerjakan taubat kepada Allah. Itu sama, dan dia juga tidak masuk kategori yang pandai tobat, pandai istighfar. Maksudnya tobat itu ya tidak mau melakukan perbuatan dolim lagi, yaitu tobat. Istighfar itu mohonnya, istilahnya mohon ampunnya. Nah, itulah titik-titik itulah jin itu selalu masuk. Kalau kamu suuzon ya masuknya di otak. Suuzon kemudian marah-marah, otak, mulut. Kemudian kamu mendengar mau langsung marah, telinga, kemudian mulut. Kamu mendengar, kemudian kamu suuzon, kamu marah, ya telinga, otak, mulut. Kamu melihat sesuatu nggak cocok,
dari mata kemudian ke mulut, kamu melihat kemudian kamu mikir dulu tetap nggak cocok, mata, otak, mulut itu kan jin semua. Karena banyak sekali orang-orang muslim itu melakukan kesalahan demi kesalahan dan bertahun-tahun, jarang yang tobat mohon ampun, jarang dia itu memperbaiki dirinya. Padahal itu kan sudah dijelaskan, banyak sekali para pendakwah itu cerita Rasulullah Muhammad SAW itu uswatun hasanah, tetapi hanya cerita uswatun hasanah saja. Mana perilaku baik Rasul yang disuruh contoh? Jarang. Karena kadang-kadang yang memberikan ayat-ayat itu ya jarang mencontoh, hanya cerita saja. Nah disitulah akhirnya jin itu masuk terus-menerus. Mau batuk kayak, mau pusing kayak, mau panas dingin kayak di situ. Nah, disitulah yang jarang sekali diketahui oleh manusia. Walaupun sebenarnya jin itu yang masuk, iya jin itu masuk. Termasuk sakit jiwa itu jin, iya jin itu masuk sakit jiwa itu. Tapi nas dari Allah Ta'ala. Antara skizofrenia, sakit jiwa itu beda-beda. Seperti itu. Nah, itu yang harus disadari bahwa jin itu diciptakan oleh Allah Ta'ala itu tetap ada manfaatnya. Jadi Allah itu menciptakan sesuatu itu tetap ada manfaatnya, tidak sia-sia. Ada dalam Quran dan sudah kita harus paham, Allah menciptakan sesuatu tidak sia-sia, ada manfaatnya. Yaitu maka kalau ada orang itu yang hobinya ada pohon di ruqyah, ya nggak usah pohon, bumi itu di ruqyah biar jinnya kabur semua kan gitu ya. Sampai di ya kan. Jadi ya janganlah berbuat-buat yang aneh-aneh ya, termasuk berbuat dolim, batil dan sebagainya, kan nggak boleh kita itu. Dan dia meruqyah itu mengusir jin. Bisa. Lah persoalannya itu gini loh. Kalau pohon itu apanya yang sakit gitu loh. Pohonnya juga nggak ngomong sama dia. Nggak salah juga. Lah nggak salah juga. Jinnya itu memang rumahnya di pohon. Lah apanya yang mau diselesaikan itu apanya gitu loh. Nah itu kan dolim. Sama seperti mamanya dia itu, mau dia punya rumah diusir nggak, mau nggak dia sama orang keluarganya di rumah itu diusir. Pasti dia ngomong, loh ini kan rumahku. Iya, betul. Lah kalau jinnya itu dia bisa dengar, loh ini kan rumahku di sini. Iya. Apa salah saya gitu loh. Mungkin burung yang nemplok di pohon mati mungkin gitu Pak Ustaz. Kan itu perkiraanmu sendiri. Iya. Harus dilihat. Burung itu mati nggak taunya nggak dikasih makan. Nggak boleh ya seperti itu. Sebenarnya kita juga nggak boleh dolim seperti itu. Menyelesaikan sesuatu itu tidak harus dengan ngusir jin. Nggak bisa. Menyelesaikan jin itu bisa diajak ngobrol biasa, lepas ya sembuh kok insya Allah. Pak Ustaz bisa itu Pak? Ya bukan masalah bisa, semuanya kan atas izin Allah. Nah, sering saya itu hanya cuma ngajak ngobrol, mau keluar mau ya selesai. Saya bantu doa sedikit selesai sembuh. Padahal kan jin itu misalnya yang masuk ke tubuh manusia itu kan tadi menurut Pak Ustadz katakan itu karena kesalahan. Yeah. Terus jinnya Pak Ustadz ajak ngomong, jinnya mau keluar, lah orangnya tetap salah atau orangnya tetap nanti? Nah di sini ketahuan kalau kamu belum paham. Kalau dari jin yang masuk itu dari akhlak. Berarti akhlaknya harus dirubah dulu. Orang itu harus merubah akhlak. Dan jin yang masuk melalui akhlak yang tidak baik, dia akan merusak organ. Kalau jin yang nyurupin orang, memang ini dari akhlak, tetapi dari ilmu-ilmu yang dimasukkan. Ilmu orang lain yang dimasukkan ke orang itu. Sihir dimasukkan, santet dimasukkan. Dia baca-baca. Haji J bacain kamu tuh, nah itu nanti ilmunya masuk ke kamu. Nah itu yang tipenya yang bukan jin angkasa, tipe jin bumi. Jin bumi itu ya yang pocong, yang gendruwo, yang harimau, yang ular, yang siluman jenis-jenisnya seperti itu. Membedakan itu dari jenis penyakitnya berarti Pak Ustaz. Enggak, kalau saya nggak usah dibedain ya. Insya Allah tahulah karena yang begitu yang ngomong-ngomong itu ya jin bumi pasti ini ilmu orang lain. Kalau ilmu orang lain ya ilmunya dia bertempur dengan orang lain seperti itu. Jadi harus dibedakan jin yang masuk melalui
akhlak yang tidak baik, sama jin yang masuk dari ilmu orang lain yang dimasukkan. Berarti ada orang yang dolim kepada orang itu. Ya, orang dolim kepada orang dolim. Oh ya. Loh, kalau sihir itu masuk ke orang, berarti orang itu juga sebenarnya berbuat dolim juga. Karena nggak mungkin kalau orang baik-baik, imannya bagus, kemudian dia kena santet, itu kan jarang. Berarti